Teori perkembangan moral menurut Kohlberg menjelaskan bagaimana individu mengalami perkembangan moral sepanjang hidup mereka. Teori ini menjelaskan perkembangan moral melalui 3 level yang masing-masing levelnya terdiri dari 2 tahap. Level 1 adalah prakonvensional yang terdiri dari tahap pertama, menghindari hukuman, dan tahap kedua, keuntungan dan minat pribadi. Lalu ada level kedua adalah konvensional yang terdiri dari tahap ketiga, menjaga sikap orang baik, dan tahap keempat, memelihara peraturan. Dan level yang ketiga atau yang terakhir adalah pasca konvensional yang terdiri dari tahap 5, yaitu orientasi kontrak sosial, dan tahap 6, yaitu prinsip etika universal. Pada video ini, kami akan menampilkan sebuah contoh yang berisi tentang tahap perkembangan moral dari Kohlberg, di mana terdapat 2 individu yang sedang bertengkar karena terdapat kesalahpahaman dalam pengerjaan tugas kelompok. Berikut ini penjelasan dari masing-masing tahapannya. Pada tahap pertama, yaitu heteronomous morality, seseorang membuat penilaian moral dengan pertimbangan berdasarkan nilai eksternal, yaitu hadiah dan hukuman. Saat melihat pertengkaran, perasaan baik atau buruk yang dirasakan Ais berkaitan langsung dengan pertimbangan apakah ia akan dihukum atau tidak. Ia ingin membantu temannya, tapi akhirnya ia memutuskan untuk tidak membantu karena takut dihukum oleh gurunya karena ketahuan berkelahi. Tugas kita salah tau. Tugas yang mana? Kamu belum kerjain ya? Saya ngerjain kemarin loh. Ya, mungkin cuma aku ini sama saya aja. Udah, aku udah ngerjain. Kalau misalnya kita kosong, kita bakal ngerjain sih. Kamu dulu pasti aku udah ngerjain. Kamu dulu. Ini tuh bagiannya dia. Pada tahap ini, perilaku saya menunjukkan tahap 2, yaitu individualism, instrumental purpose, and exchange. Karena saya memutuskan untuk ikut campur. Sebenarnya saya tahu akan resiko yang terjadi dengan ikut campur. Namun saya berpikir bahwa suatu saat apabila saya menjadi korban, teman saya juga akan membantu saya. Jadi pada tahap ini, individu berfokus pada keuntungan pribadi yang akan ia dapatkan. Kamu belum ngerjain yang tugas ini. Aku udah ngerjain. Belum, lihat nih, kosong semua. Jadi kita kira kita jelek. Kalau aku udah ngerjain, berarti itu ada yang ngilangin. Kamu kan ngilangin. Ngapain aku ngilangin orang yang tugas? Udah jujur aja, kamu kan yang menghilangkan semua ini. Enggak, ngapain aku menghilangkan semua ini? Udahlah, jujur aja. Enggak nih, gimana? Kamu udah ngerjain, aku gak mau ya, aku ngerjain ulang 2 kali. Duh, gimana sih? Enggak lah. Nah, pada drama ini, perilaku saya menunjukkan tahap 3, yaitu good interpersonal relationship, di mana saya mengingat bahwa perlunya untuk selalu menjadi orang baik, karena orang tua saya pernah berpesan bahwa menjadi orang baik adalah dengan tidak mencampuri urusan orang lain ketika mereka sedang berantem. Kamu yang namanya Ica ya? Iya, kenapa? Ini kita sekelompok kok kamu sendiri yang belum ngerjain tugas sih? Sorry ya, aku kayaknya lupa deh ngerjain kemarin. Ya kok bisa lupa sih, ini kan tugas kelompok. Ya maaf ya, soalnya kemarin aku sibuk banget. Ya kok bisa sih? Ya biasa aja sih, gak usah nyolot. Ya kamu kenapa malas banget sih, ini tugas kelompok. Ya kamu maksudnya apa? Gak usah marah-marah gitu tugas kelompok sih. Kalian itu harus saling membantu, anjay. Pada tahap keempat, yaitu maintaining the social order atau menjaga ketertiban sosial ini berfokus pada pemahaman individu mengenai tatanan sosial, hukum, keadilan, dan juga kewajiban. Jika tidak ada individu yang mematuhi peraturan, maka keadaan akan menjadi kacau, sehingga peraturan haruslah dipatuhi demi keamanan dan juga kenyamanan bersama. Pada tahap ini, saya berperan sebagai seorang guru yang melerai pertengkaran untuk menghindari kekacauan. Dengar, kamu tuh salah yang ngerjain tugas bagian ini. Oh iya, emang salah? Salah tau, itu gak kayak yang disuruh Pak Samian. Ya udah sih, kan aku ngerjain. Sini aku Tapi ngerjain. kan nilai kelas kelompok lebih jelek, cuy. Ya maksudnya kan biasa aja dong. Ya kamu harus benerin lah, tanggung jawab kek. Ya maksudnya gak usah bentak-bentak.
Ya udah, tapi kamu harus benerin lah. Iya, aduh gitu aja kok. Tahap ini merupakan tahap kelima, yaitu social contract or utility and individual rights. Pada tahap 5, individu berusaha untuk menemukan konsepsi masyarakat yang baik. Individu berpendapat bahwa nilai hak dan prinsip mendasari hukum. Individu mengevaluasi validitas hukum dengan melihat sejauh mana hukum tersebut melindungi nilai serta hak manusia, dan berfokus apakah seluruh peraturan benar-benar melindungi anggota komunitas. Nggak boleh ya berantem di sekolah. Itu kan jadi salah. Nggak boleh. Iya sayang, di sekolah tuh harus pada peraturannya. Pada tahap ini, perkembangan moral individu mengacu pada prinsip etika universal. Semua yang terlibat dalam perkelahian bertemu dengan kepala sekolah. Yang pertama, ia menjelaskan peraturan sekolah dan sebab adanya peraturan tersebut. Menurutnya, peraturan yang valid adalah peraturan yang didasarkan keadilan dan komitmen. Terhadap keadilan juga disertai dengan kewajiban untuk tidak mematuhi peraturan yang Tidak adil. Kedua, kepala sekolah berpendapat bahwa prinsip moral yang tertinggi merupakan kasih sayang, dan ia percaya bahwa setiap orang harus memahami perspektif orang lain supaya tidak merasa perspektifnya paling benar. Setelah mengetahui teori perkembangan dari Kohlberg, dapat disimpulkan bahwa pada prekonvensional level, stage 1 yang diilustrasikan dengan Inas dan Feraya, individu lebih menekankan penilaian moral pada konsekuensi yang akan didapatkan. Pada stage 2 yang diilustrasikan dengan Ais dan Inas, individu lebih menekankan pada keuntungan pribadi. Sedangkan pada konvensional level, stage 3 yang diilustrasikan dengan Windy dan Feraya, individu lebih menekankan pada perilaku anak baik. Selanjutnya, kesimpulan terakhir, kesimpulan dari stage 456 adalah konvensional level yang diilustrasikan oleh Dinar, Ica, dan guru adalah penilaian moral individu yang berfokus pada perilaku yang dianggap benar pada lingkungan sosialnya. Dan post-konvensional level yang diilustrasikan Ica, Windy, dan kepala sekolah, individu telah memahami berbagai komponen penting dari moral yang mempengaruhi individu dalam penilaian moralnya.